Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan lupa untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan salawat itu akan mendapatkan insya Allah syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia, yang selalu senantiasa tidak berputus asa untuk menuntut ilmu. Hari ini saya akan sampaikan tentang jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal as, demi masa, demi asar, innal insana lafil urs. Sesungguhnya setiap manusia itu, setiap diri-diri manusia itu khusr, di dalam kerugian yang nyata, rugi. Walaupun setiap tahun dia mendapatkan miliaran pendapatan yang luar biasa setiap tahunnya. Walaupun kedudukannya sangat luar biasa. Walaupun tanah sekian hektar. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Setelah dia beriman, dia berusaha untuk melakukan amal-amal soleh. Apa itu amal solehat? Yaitu amal standarisasinya sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan As-Sunnah dan perkataan kaul atau aqwalul minal al-ulama, perkataan-perkataan ulama. Kalau ini kita bisa lakukan amalan-amalan solehat ini, maka yang pertama, kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang kedua, amal ibadah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Apalagi amal soleh itu contohnya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Yaitu saling menasehati di dalam al-haq, di dalam kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Ketika kita paham bahwasanya ini adalah kesalahan, maka harus kita perbaiki. Harus kita islah. Kenapa? Karena nanti kalau kita diamkan, kemaksiatan itu akan berdampak lebih masif di dalam kehidupan kita. Kalau sudah masif, sudah besar, maka effort yang kita akan lakukan lebih besar lagi. Kemudian watawassaw bis sabr, dan kita memberikan nasihat kepada orang-orang di sekeliling kita dengan nasihat-nasihat penuh dengan kesabaran. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Terus kita melakukan kesabaran untuk melakukan nasihat-nasihat kebenaran. Jadi ada 4 kunci bahwasannya orang itu tidak akan merugi di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu beriman. Alhamdulillah kita sudah beriman. Tapi iman saja tidak cukup, harus melakukan amal soleh. Amal soleh itu banyak sekali yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga
yaitu melakukan nasihat yang benar, yang hak. Yang keempat, sabar dalam menyampaikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara kita. Maka menurut Imam Syafi'i rahimakumullah, apabila Allah tidak menurunkan hujjah atau ayat-ayat lain selain surat Al-Asr ini, maka ini sudah cukup, manusia sudah paham fungsi kehidupannya di muka bumi ini. Lauma anjalallah hujjatan ala khulqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah surat-surat lain dari Al-Qur'an untuk makhluknya, maka surat ini sudah cukup menjadi hujjah yang kuat fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi. Maka daripada itu khususnya yang kami sampaikan untuk hari ini adalah orang-orang muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iktani khamsan qoblal khamsin." Jaga 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain datang menghampiri kehidupanmu. Yang pertama yaitu sababaka qabla haramika. Yang kedua, wasiataka qabla saqamika. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Yang keempat yaitu wafarokika qabla suklika. Yang kelima yaitu wahayataka qabla mautika. Hari ini kita akan bahas yaitu hadis pertama, sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu yang kamu akan alami. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, assalamualaikum Nusantara. Setiap kita secara sunatullah akan mengalami fase-fase kehidupan, fase anak-anak, fase bayi, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, orang tua, ya. Kemudian kita menjadi sangat tua. Ini fase yang akan kita alami dan ini adalah sunatullah yang tidak satu orang pun dapat mencegah sunatullah ini. Kemudian masa muda kita ini harus kita jaga. Alhamdulillah kita masa muda, masa yang kuat. Tetapi lebih baik kekuatan kita ini kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan mengandalkan kedua orang tua kita sebagai orang muda. Ada mahfuzat mengatakan, peribahasa bahasa Arab, ya. Laisa fata, bukan seorang pemuda, ya. Mayaqulu kana abi. Ini loh bapakku, ini loh orang tuaku. Bukan, itu bukan Islam, ajarannya bukan, ya. Bukan seperti orang itu masa muda kita. Bukan itu yang kita akui. Tetapi walakin al-fata, tetapi orang muda itu mayaqulu, dia mengatakan ha anada, inilah saya, dan ini kita tunjukkan masa muda kita. Kita tidak mendompleng nama besar siapapun, ayah kita, orang tua kita tidak, tetapi kita tunjukkan wibawa kita sebagai orang muda. Kenapa? Karena orang muda luar biasa. Al-Fatih, masa mudanya. Kita tahu bagaimana sejarahnya. Bukhari, nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Masa mudanya luar biasa. Waktu Bukhari, Muhammad ini kecil dalam keadaan buta, tetapi orang tuanya, ibunya selalu sholat tahajud dan tidak lupa setelah sholat tahajud membaca Quran, berharap mata dari anaknya Bukhari ini, Muhammad ini, ya, dikembalikan penglihatannya. Datanglah suatu malam, mimpi ibunya didatangi oleh Nabi Ibrahim, wahai ibu, anakmu
Allah kembalikan penglihatannya. Kemudian dengan kekuatan, nikmat yang Allah berikan kepada Bukhari Muhammad ini, karena beliau tinggal di Bukhara, kemudian disebut nama Bukhari, maka untuk mengkhususkan namanya Al-Bukhari. Nama aslinya adalah Muhammad, Abu Muhammad, ya, bin Ismail. Masa mudanya luar biasa beliau ini. Beliau habiskan untuk menuntut ilmu. Karena ilmulah yang bisa membahagiakan siapa saja, diri kita dan orang lain. Dia tidak pernah mencatat ketika kuliah, tetapi luar biasa Allah memberikan kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kedua orang tuanya berhati-hati sekali memberi makan kepada Al-Bukhari ini. Kemudian dia manfaatkan untuk menuntut ilmu. Masya Allah, ketika di kuliah tidak pernah mencatat. Kalau bahasa sekarang dibully Imam Al-Bukhari karena nggak pernah mencatat. Dikumpulin itu semua teman-temannya. Kemudian Bukhari ya, menjelaskan semua pelajarannya termasuk hadis, 150 hadis. Beliau hafal apa yang disampaikan syekh-syekhnya waktu di kuliah tersebut. Masya Allah, ya, itu masa muda kita habiskan untuk menuntut ilmu. Kemudian kita lihat di masa muda ini siapa lagi? Kita buka di surat Al-Kahfi, 7 pemuda masuk surga karena tidak mau sujud kepada raja yang zalim. Mereka bersembunyi di gua Al-Kahfi. Kemudian mereka awal. Ingatlah ya, ketika para pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya luar biasa. Wahai lana min amrina rasada, ya Allah, sempurnakanlah hidayahmu kepada kami untuk urusan kami. Kemudian doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang penuh dengan tauhid ini. Dan ini harus kita contoh. Pada robna ala adanihim fil kafi sinina adada. Kemudian Allah tutup telinga mereka dan Allah tidurkan mereka selama 350 tahun. Jadi Allah tutup dulu telinganya. Kenapa kita bangun? Karena telinga kita mendengar sesuatu yang berisik, maka kita bangun. Nah, Allah tutup telinganya, tidur sampai 350 tahun. Allah berikan tanda kekuasaan kepada orang-orang yang masa mudanya itu dia gunakan. Ini loh saya, bukan ini loh harta bapak saya, ini loh perusahaan bapak saya, bukan. Tetapi ini saya, dan saya akan lebih mampu bertauhid, membela agama Allah, dan sukses dunia maupun akhirat. Itulah seorang pemuda yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, siapa lagi pemuda yang kita bisa beri contoh? Yaitu Imam Al-Mahdi, keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang nanti dibaiat oleh umat muslim, tetapi sedikit sekali yang membaiat beliau. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang melakukan haji saat itu sedikit sekali. Kenapa sedikit? Sekitar 330 orang. Karena musim penyakit yang luar biasa. Mungkin corona ini, mungkin. Wallahu alam bisawab. Cuman 330 yang memberikan baiat kepada Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi lah yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada umat muslim, adalah seorang pemuda. Para jamaah, Assalamualaikum Nusantara. Di zaman Rasulullah SAW ada dua pemuda yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Mereka ini kakak adik, Mu'adz bin Afra dan Muawidz bin Afra. Mereka masih belasan umurannya, tapi cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah jangan ditanya lagi. Mereka ingin membunuh yang namanya Abu Jahal, yang telah menghina Rasulullah SAW pada saat perang Badar. Mereka datangkan pamannya di situ. Ya paman, Abdurrahman bin Auf. Yang mana yang namanya Abu Jahal? Apa yang kau inginkan? Aku ingin bunuh dia. Kenapa? Karena dia telah melecehkan Nabi Muhammad SAW, junjungan kami, cintanya kami. Kemudian Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal dari kejauhan, dilindungi 10 barisan lengkap dengan senjata perang. Tidak ada takutnya kedua pemuda ini. Dia pacu kudanya, ya.
menghantam 10 lapisan para prajurit Abu Jahal. Kemudian Mu'adz bisa menjatuhkan Abu Jahal di penggal kaki kudanya Abu Jahal, dan Abu Jahal terjatuh. Kemudian apa yang terjadi? Abu Jahal pun dapat dilukakan. Tapi sayang, Mu'adz meninggal. Kemudian disusul oleh adiknya, kena sabetan pedang. Kemudian tangannya itu sangat luar biasa parahnya dan ingin putus. Kemudian apa yang terjadi? Oleh Mu'adz tangannya ditarik, diinjak, kemudian ditarik, putuslah tangan itu. Kemudian lanjut lagi berperang. Jihadu fisabilillah. 2 pemuda. Dan ini sangat luar biasa. Bagaimana pemuda-pemuda kita masa sekarang ini? Kalau kita sholat subuh, yang ada umurnya 50, 60. Mana pemuda kita? Pemuda kita itu saat sekarang ini generasi tunduk, generasi HP, generasi handphone, generasi iPad. Subuhnya lewat, bagaimana bisa membangun generasi-generasi selanjutnya untuk Islam ini? Maka daripada itu, wahai pemuda, dengarkan baik-baik. Bahwasanya amanah Islam ada di pundak-pundak kalian sekalian. Belajarlah tentang Islam dengan baik dan benar. Bukalah sejarah-sejarah para pemuda yang bagaimana mereka bisa menghasilkan tauhid yang sangat luar biasa. Maka daripada itu, marilah kita sadari, wahai para orang tua, untuk bisa mencetak pemuda-pemuda yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena para orang tua adalah tanggung jawab untuk kita semua. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka daripada itu, masa muda kita ini masa yang sangat rentan untuk mencari jati diri, untuk mencari siapa dirinya. Maka daripada itu, jangan kita habiskan masa muda kita ini. Kenapa? Karena masa muda kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah tentang umur kita, di mana kita akan habiskan. Tidak akan pernah tergeser kedua kaki kita ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ditanya 4 hal. Yang pertama yaitu an umrihi fima afnah. Tentang umurmu, kamu habiskan kemana? Marilah kita habiskan masa muda kita ini untuk selalu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masa mudamu adalah masa golden moment yang harus kita perjuangkan. Kita harus tuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun status sosialmu, cintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina sangat luar biasa berjuang mempertahankan tanah-tanah mereka, dan perjuangannya adalah fisabilillah. Mereka ditanya, anak-anak kecil ditanya umur 10 tahun, 9 tahun sampai hatta 7 tahun, takut kepada Zionis Israel? Mereka bilang tidak, kami tidak takut. Yang kami takutkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita bangun giroh kepada anak-anak muda kita. Ya. Jangan pergaulan bebas semata, mencari duniawi saja, habis waktunya yang tidak berguna. Mau jadi apa masa muda kita ini? Padahal generasi demi generasi harus menuntut ilmu agama, dan itulah cerminannya. Kita tahu bagaimana masa muda Rasulullah SAW. Beliau menjadi nabi umur 25 tahun, menjadi nabi menjadi 40 tahun. 25 tahun beliau luar biasa masa mudanya. Beliau pupuk ketahuitannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur 40 tahun matang menjadi nabi, penutup khatamun nabi wa imamur rasul. Masa muda ini Islam telah menjelaskan, memberikan contoh yang sangat luar biasa. Jangan kau habiskan masa muda kita ini dengan kehidupan malam. Misalnya dugem. Apa tuh Pak? Dugem Pak. Duduk gemeter. Sakau. Apa tuh sakau? Sakit karena engkau. Masya Allah. Ya. Masa mudanya habis. Nggak mau nuntut ilmu. Ya.
Saya tanya, untuk sholat 5 waktu, jarang sekali anak muda bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi di masjid. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kemarin kita habis sholat tarawih, kita lihat. Yang sop ke depan, 10 akhir bulan Ramadan, nggak ada lagi anak muda. La haula wa la quwata illa billah. Padahal ya, orang Yahudi menyambut kedatangan Dajjal, Al-Masih Dajjal itu para pemuda. 70.000 pasukan sudah menunggu Dajjal di Iran sana. Dan menghancurkan ya, sedikit demi sedikit tanah-tanah di sekeliling Masjid Al-Aqsa adalah pemuda-pemuda Israel Zionis. Mereka mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa. Kita masa muda kita ini ya, harus kita habiskan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena siapa saja di antara kita menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja di antara kalian keluar menuntut ilmu karena lillahi ta'ala memperbaiki diri, untuk memperbaiki diri kita dengan ilmu itu ya, keluar nuntut ilmu, duduk di majelis ta'lim ya, meninggalkan kehidupan duniawi untuk memperbaiki diri ya, kehidupan dunia akhirat, maka Allah katakan, Allah mudahkan bagi dia, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda ini, mari kita gunakan semangat untuk menuntut ilmu. Anak-anak muda lihat, badannya besar-besar, badannya sterek-sterek, badannya kuat-kuat. Sholat 5 waktu di masjid, sulit. Bukan badan yang kuat yang menentukan seseorang bisa pergi ke masjid, bisa taqarrub ilallah di masjid, bisa menuntut ilmu di masjid. Bukan badan yang kuat, tetapi iman yang kuat. Inilah yang harusnya kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua ya, punya anak 3, laki-laki semua, ingin mendidik mereka supaya menjadi ya, al-fatih ya, yang bisa merebut kejayaan Islam. Dan memang Islam akan menjadi jaya, tetapi kita harus sebagai pemuda terlibat di dalam perjuangan Islam nantinya. Sehingga apa? Sehingga kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemuda-pemuda yang cinta kepada Allah. Coba kita tanya pemuda-pemuda sekarang, sebutkan 5 saja nama sahabat Nabi. Nggak ada yang ngerti. Coba sebutkan 5 artis Korea. Tahu semua. Sampai makanannya juga tahu. Sampai kehidupan artis Korea tahu. Tapi sebutkan 5 sahabat Nabi. Itu Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, digresi pengetahuan tentang Islam ini luar biasa. Marilah kepada orang tua kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat, yang bertauhid. Dan ini tidak samlabin dengan kata-kata yang mudah kita bisa ya, mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertauhid. Tetapi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anak kita sehingga mereka mempunyai uswatun hasanah, yaitu pertama Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut, dan kita sebagai orang tua. Ajak anak-anak kita ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibiasakan cinta kepada masjid, cinta kepada rumah Allah, dan insya Allah Allah cinta kepada kita semua, terutama kepada orang-orang penerus kita, yaitu anak remaja. Mudah-mudahan tergerak hati kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.